Apapun bangsamu, apapun sukumu, engkau adalah manusia. Tidak ada yang lebih mulia di hadapan Tuhan antara suku-suku yang bermacam ragam ini. Siapa yang paling mulia? Menurut Al-Quran, inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kalian menurut pandangan Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah. Takut kepada atasan. Kamera CCTV, kabelnya dimakan tikus. Takut kepada pemeriksa. Ini ada bapak bersama kita, Inspektorat Jenderal, pengawas. Ingat, pengawas juga akan mengantuk. Tapi ada yang tidak mengantuk. Siapa dia? Dibaca selalu, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Oh, itu arti la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, la ta'khudhuhu sinatun, dia tidak mengantuk. Wala naum, dia tidak tidur. Itu maknanya. Makanya kalau baca ayat kursi, baca terjemahnya. Seperti qori kita tadi, baca ayat, baca terjemahnya. Ini baca ayat kursi, disangkanya ayat kursi itu mantra, bim salabim abrakadabra. Baca ayat kursi ketika mati lampu takut hantu. Dia bukan mantra. Dia kalau dibaca bangkit semangat kita. Siapa Tuhanmu? Allah. Ada yang lain, la ilaha illa huwa. Bagaimana dia? Al-Hayyu Maha Hidup, Al-Qayyum, dia yang mengatur aku, detak jantungku, hembusan nafasku, langkah kakiku, suaraku, dia yang memberikan. Kalau tidak, tak ada kuasa. La haula wala quwata illa billah. Apakah dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bagaimana kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah yang bisa memberikan pertolongan kalau dia tidak ridha, tidak izin? Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tahu tak dia perbuatan aku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Hebat kuasa dia. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sanggup tak dia mengatur alam semesta? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu kalau kau baca dengan pengetahuan yang sempurna, dengan iman yang kuat, terhunjam ke dalam otak, tangkai jantung hatimu, maka hantu pun takut kepada kau. Tapi karena ulah perbuatanmu sama macam hantu, hantu pun tak mau lagi. Ada orang kerasukan setan, dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hantunya bukan lari, malah ketawa. Kenapa ketawa? Masa sesama hantu musir? Jadi bukan masalah gunnya, tapi masalah man behind the gun. Orang yang menggunakan senjata itu. Bukan masalah ayat kursinya, tapi imannya, keyakinannya. Maka ayat kursi dibaca setelah selesai sholat zuhur, dibaca selesai sholat asar, dibaca selesai sholat maghrib. Kalau dibaca zuhur, dijaga sampai asar. Selesai asar, dijaga sampai maghrib. Baca maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca setelah isya, sebelum tidur, dijaga sampai subuh. Tadi kata Pak Kepala Rutan, Ustadz Somad, tolong duduk sebentar. Kita nanti makan dulu baru acara, tapi Ustadz duduk dulu sebentar. Kenapa Pak? Nunggu Ibu Dirjen. Ibu Dirjen kenapa? Sedang berzikir. Rupanya panjang zikirnya. Saya pendek aja, semua. Rupanya Ibu Dirjen zikirnya pelan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang orang kita ini kan cepat-cepat aja. Bahkan ada yang tak berzikir sama sekali. Sampai ngomong, macam ayam nampak beras. Bayangkan, sudah dirjen, punya kekuasaan, punya jabatan, masih lama zikirnya. Lama saya termenung tadi waktu Pak Karutan bilang, mohon maaf Pak Ustadz masih zikir. Dalam hati saya, beliau yang punya jabatan zikirnya lama, aku yang non-job zikirnya cepat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, generasi bangsa yang model apa? Yang Qur'ani. Sekarang Quran dijadikan sebagai alat untuk nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati itu naik.
Quran diturunkan bukan untuk mahar nikah. Quran diturunkan sebagai pedoman hidup. Kalau bahasa orang Riaunya, way of life. Way, jalan, life, jalan hidup. Aku banyak dosa Pak Ustadz. Jangankan engkau, Nabi Adam saja banyak dosa. Allah katakan la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, jangan kau dekati pohon ini. Tapi Adam silap, khilaf dan salah. Dia bukan mendekati, dia makan buah itu, tapi dia tetap bertaubat. Doanya ada dalam Quran. Saudaraku semua warga binaan hafal. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Siapa yang tak berdosa di antara kita? Yang tidak berdosa itu cuma 3. Yang pertama, anin naim hatta yastaiqis, orang tidur sampai bangun. Makanya kalau mau buat dosa waktu tidur itu. Yang kedua, anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anak kecil gak berdosa. Makanya kalau nampak kelihatan ada anak kecil lari-lari di masjid, biarin aja. Kenapa? Dia sedang menghabiskan masa-masa amal gak dicatat. Yang ketiga, yang gak dicatat amalnya, yang gak ada dosa, anil majnun. Majnun udah tahu semua. Terjemahannya crazy, man. Nah sekarang kalau mau gak berdosa, pilih 3. Tidur atau kecil. Tapi tidur kita udah lama bangun, kecil kita sudah lama akil balik. Pilihan tinggal 1. Pilihan tinggal 1. Rumah sakit jiwa. Tapi sebelum masuk rumah sakit jiwa, saya pesankan, saya pernah juga ceramah di rumah sakit jiwa. Sebelum masuk ke dalam, yakinkan bahwa engkau memang betul-betul sadar bahwa engkau adalah orang yang waras. Karena begitu kita masuk ke dalam, baru di pintu sudah ketemu orang gila. Apa kata orang gila? Bapak gila ya? Aku waras, kau yang gila. Masuk ke dalam, ketemu lagi. Dia ketawa, Bapak gila ya? Aku waras, kau yang gila. Masuk ke dalam ruangan, ketemu lagi. Bapak gila ya? 5 orang nyebut kita gila, kita mulai ragu. Siapa yang gila sebenarnya? Maka yakinkan bahwa engkau benar. Karena saking banyaknya orang yang batil, sehingga orang yang betul ragu. Siapa yang betul, siapa yang batil. Batil, betul, betul, batil, batil, betul, 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 batil. Ustaz Somad, jangan ceramah keras-keras. Saya tidak radikal, saya tidak keras. Suara saya aja yang keras, hati saya lembut. Maka inilah saya, selama benar menurut Quran, selama benar menurut Sunnah, selama benar menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau salah saya menurut hukum, tangkap, sebutkan pasal yang saya langgar. Kalau salah saya menurut agama, panggil oleh Majelis Ulama Indonesia. Selama yang kau lakukan benar, maka yakinkan dirimu benar. Saking banyaknya orang gila, maka orang waras ragu dengan kewarasannya. Oleh sebab itu maka ini kita sekarang Quran, jadikan Quran sebagai pedoman hidup. Jadi Ustadz balik ke cerita awal Quran jadi akad nikah tadi gimana? Jangan-jangan nikah kami kemarin bermasalah. Tidak, nikah kalian sah. Tapi memuliakan Quran bukan disampul dengan kain sutra, dimasukkan ke dalam kotak kayu jati dari Jepara, lalu kemudian diletakkan di ruang tamu, dipaku 4 pojok. Setiap tamu yang datang melihat seperti melihat kucing. Ini apa ini? Ini mahar pernikahan kami dulu. Pernah dibuka. Bukan itu tujuannya. Quran bukan diturunkan baca. Tapi baca Quran bukan cuma baca Arabnya, baca terjemahnya. Masya Allah, qari kita tadi menunjukkan. Mohon maaf Pak Karutan, tadi memang asli petugas di. Saya tanya duluan karena saya pernah ceramah. Lihatlah pegawai kita hebat baca Quran. Rupanya selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, itu tadi qari kami undang, kami kasih seragam. Rupanya pemain naturalisasi. Tapi di Rutan Salemba, Masya Allah, asli original pemain inti. Luar biasa. Maka adik-adikku,
Sahabat-sahabatku, kawan-kawan, jangan segan, jangan malu, belajar sama dia. Baca Quran nggak bisa cuman nanti minta bawakan Quran sama adik, sama kakak, toto dibaca sendiri, nggak bisa. Baca sendiri nggak bisa. Orang kalau baca Quran baca sendiri itu salah. Alama, karena yang tertulis itu alama. Tapi kalau dia berguru, dia dengar suara gurunya. Alif lam mim. Oh, gitu bacanya. Iya, bro. Baca. Bukan asal-asal aja. Ini kadang kita sholat di masjid pinggir jalan, imamnya bacaannya waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, ijazah. Gimana? Itu kan ada za, ada za, ada wo, ada ja. 4 itu mirip. La, za, ja, wo. Begitu juga dengan sa. Ada za, ada sya, ada sa, ada so. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu so, jangan za. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia nggak salah. Saya suka Ustaz Somad. Tapi dalam bahasa Arab nggak bisa. Baca Quran, duduk, hatamkan Al-Quran. Kita potong waktu itu dengan baca Quran. Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, fitnah luar biasa. Difitnah mau menggulingkan presiden, difitnah mau mengganti konstitusi Pancasila, masuk ke dalam 4 tahun lamanya, sampai datang setan berbisik. Apa kata setan? Hai Hamka, ambil pisau silet itu, potongkan saja ke jarimu. Kau tidak ada gunanya. Di kampung halamanmu di Maninjau kau bergelar datuk, sedangkan kau dapat gelar doktor dari Al-Azhar Kairo. Hari ini kau dihinakan. Ambil silet itu, ambil, potong jarimu, potong. Setan datang berbisik. Kalau kepada Doktor Buya Kiai Haji Abdul Malik Karim Amrullah saja setan datang, apalagi kepada Abdul Somad. Setan datang, hai Somad, maukah engkau jadi kawanku? Tidak, kawanku sudah banyak. Di mana? Di Rutan Salemba. Hai Somad, maukah engkau menjadi kawanku? Ikut lagu. Tidak, kawanku di sana ada 5 juta orang. Di mana? Di Instagram. Emang Ustaz punya Instagram? Punya. Yang mana Ustaz? Banyak pakai nama Ustaz. Itu yang followernya 5 juta. Saya mau ngasih tahu aja.